kelapa sawit tanah air tidak hanya dikuasai oleh perusahaan kelas kakap. Geliat industri juga ditopang oleh petani swadaya. Bisa dibilang mereka mengolah lahan yang relatif lebih kecil tetapi tetap memainkan peran dalam industri ini. Sekarang kurang lebih 42% luas Indonesia dipegang oleh petani swadaya. Tapi ada estimasi tahun 2030 sampai 60% bisa dari petani swadaya. So kita harus bantu mereka dengan proses GAP supaya mereka bisa hasil lebih bagus. Meski sawit swadaya di Indonesia umumnya hanya mengelola lahan beberapa hektar saja, tapi dampak kolektifnya sangat besar. Potensi ini pun dilirik oleh Musimas. Sejak 2015, Musimas telah memiliki program pemberdayaan petani swadaya dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mereka, salah satunya terkait praktik perkebunan yang baik atau Good Agriculture Practice. Musimas bekerja sama dengan pemerintah daerah, asosiasi kelompok tani, serta organisasi lain yang sejalan. Sekarang banyak petani swadaya produksi bisa 30-50% kurang dari kebun seperti Musimas. Kenapa? Bibit dari awal bibit jelek. Terus tidak tahu good agricultural practice. Pak Daniel tahu banyak hal ini. Untuk pupuk mungkin itu mahal atau jika beli salah beli. Salah aplikasi di mana, lokasi, ya tempat, waktu, ya banyak hal dari petani swadaya. Mungkin 40% PKO dan CPO kita pakai itu dari petani swadaya. Yang mungkin Bapak dan Ibu tahu banyak hal negatif sawit ya dari luar negeri bilang ini jelek, ini jelek, ini jelek. Tapi kita harus ingat ini untuk manusia, masyarakat Indonesia perlu uang juga. Tapi kita mau bantu masyarakat supaya mereka bisa tingkatkan produktivitas tanpa buka lahan baru. Dengan kegiatan ini, petani diharapkan dapat mengetahui bagaimana cara berkebun dengan baik dan benar, mulai dari perapihan lahan perkebunan, penggunaan pupuk, penanganan hama, serta cara memanen sawit yang baik. Hasilnya, produktivitas petani swadaya yang ada di daerah Riau, Pelalawan, Siak mengalami peningkatan. Saya rasa dengan kegiatan yang kita lakukan, dengan bertambahnya keanggotaan sendiri setiap desa gitu, itu bisa sebagai indikator kita bahwa program kita ini ada keberhasilannya gitu, ada manfaatnya yang diterima gitu. Jadi memang program ini yang kita lakukan ini gimana cara kita meyakinkan petani itu. Jadi kalau meyakinkan petani kita harus ada contoh kan gitu kan. Kalau tidak ada contoh, mana mau petani kita untuk bisa mengikutin gitu kan. Kalau kita bilang yang dulu kan mindset kita ini petani ini banyak lahan, banyak produksi kan gitu kan. Tetapi sekarang kita rubah dengan sedikit lahan bisa menghasilkan produksi yang lebih gitu. Keseimbangan ekosistem itu harus kita jaga. Purwanto, salah satu petani swadaya pun memberikan testimoni dari kegiatan praktik perkebunan yang baik. Mulai dari perawatan, mulai dari pemupukan, memikirkan dampak lingkungan, juga dari hasil panen. Karena kemarin itu kan kita mulai dari perawatan lahan itu rata-rata semak. Kalaupun nggak semak kadang-kadang semprot total. Artinya pengeluaran kita itu lebih banyak. Lebih buruknya lagi dampak lingkungannya lebih parah gitu. Dan berpengaruh dengan kesehatan sawitnya itu sendiri. Perawatannya asal-asalan itu tadi per hektar itu 400 sampai 500. Ya sekarang ini alhamdulillah sudah 1 ton, kadang-kadang 900. Adalah peningkatannya. Meskipun praktik perkebunan yang baik punya manfaat, tetap saja ada berbagai tantangan yang menghambat kemampuan mereka untuk berkembang dan terlibat dalam praktik-praktik berkelanjutan. Misalnya saja, ketidakstabilan harga jual, tengkulak, serta mahalnya harga pupuk untuk sawit.